Suara alarm dari ponsel di atas nakas berbunyi pukul 3.15 pagi. Bunyi default yang cempreng itu seolah mengamplifikasi denyut di pelipis Gani. Ia terbangun dengan mata yang terasa berat, seperti ada segenggam pasir yang digosokkan ke kelopaknya. Gani menoleh ke samping. Di sana, Laras masih terlelap, namun tidurnya tidak tenang. Alisnya bertaut, dan sesekali jemarinya mencengkeram ujung selimut lusuh mereka. Wajah Laras yang biasanya meneduhkan kini tampak layu. Guratan kelelahan di bawah matanya menghitam, sebuah peta penderitaan yang Gani hafal luar kepala. Gani bangkit perlahan agar ranjang tua mereka tidak berderit. Ia melangkah menuju dapur yang suhunya terasa lebih rendah dari biasanya. Sebagai seorang editor buku freelance, hidup Gani adalah tentang ketelitian, tentang mencari kesalahan dalam narasi orang lain. Namun, ironisnya, ia seolah buta pada narasi hidupnya sendiri yang sedang menuju bab kehancuran. Ia menyalakan kompor gas yang pemantiknya harus ditekan berkali-kali sebelum memercikan api biru yang kecil. Di atas meja makan yang kayu jatinya sudah mulai mengelupas, tumpukan kertas bukan lagi naskah novel yang ia cintai. Di sana ada surat peringatan kedua dari bank dengan cap merah yang menyalak, tagihan listrik yang sudah lewat jatuh tempo, dan yang paling menyesakan, amplop putih dari rumah sakit. "Mas, sudah bangun." Suara Laras serak memecah keheningan. Ia berdiri di ambang pintu dapur, membenahi ikatan rambutnya yang berantakan dengan gerakan gontai. "Sudah. Duduklah. Aku panaskan lauknya sebentar." "Sayur lodeh kemarin sore masih cukup untuk kita berdua," jawab Gani tanpa menoleh. Ia sibuk mengaduk panci, mencoba menyembunyikan tangannya yang sedikit gemetar. Laras duduk di kursi kayu yang berderit. Matanya langsung tertuju pada amplop rumah sakit itu. Ia tidak menyentuhnya, hanya menatapnya seolah benda itu adalah bom waktu. "Pihak rumah sakit menelepon lagi kemarin sore, Mas," bisik Laras. Suaranya datar, namun ada getaran keputusasaan di sana. Operasi katarak ibu tidak bisa ditunda lagi. Kalau minggu depan sisa pembayarannya belum masuk, jadwalnya akan digeser ke bulan depan. Mas tahu sendiri, pandangan ibu sudah hampir gelap total. Dia jatuh di kamar mandi kemarin karena tidak bisa melihat lantai yang basah. Gani menghela napas panjang. Uap dari panci sayur mengepul, menutupi wajahnya yang mendadak panas. "Aku tahu, Ras. Demi Tuhan, aku tahu. Tapi penerbit, Cahaya Ilmu, baru saja mengirim surel semalam. Mereka pilot. Proyek antologi yang sudah kukerjakan 3 bulan itu batal terbit. Mereka tidak bisa membayar sisa honornya. Bahkan uang muka yang harusnya cair minggu ini hangus." Hening seketika merayap di dapur itu. Hanya suara gesekan sendok Gani yang beradu dengan pinggiran panci. Laras tidak menjawab, tapi Gani bisa mendengar helaan napas yang gemetar, seperti seseorang yang sedang menahan bendungan air mata agar tidak pecah. "Lalu kita mau bagaimana, Mas?" Suara Laras naik 1 oktav. Ada nada tajam yang belum pernah Gani dengar selama 5 tahun pernikahan mereka. "Cicilan rumah sudah masuk bulan ketiga menunggak. Tadi siang orang bank datang lagi saat kamu sedang tidur siang. Aku malu sama tetangga. Mas." Mereka menatapku seolah-olah kita ini buronan yang sedang bersembunyi di dalam rumah sendiri. Gani mematikan kompor dengan kasar. Ia berbalik, menatap istrinya dengan tatapan yang layu namun terluka. "Aku tidak tidur siang karena malas, Laras. Aku terjaga sampai jam 4 subuh mengedit naskah biografi yang belum tentu dibayar tepat waktu. Aku sedang mengusahakan proyek ghostwriting untuk seorang politikus lokal. Kalau tembus, uang mukanya cukup untuk menutupi 1 bulan cicilan dan sebagian biaya ibu. Kalau tembus, Mas. Kalau tidak." Laras berdiri, tangannya mencengkeram pinggiran meja hingga buku-buku jarinya memutih. "Ini Ramadan, Mas. Semua orang di kantor sibuk membicarakan baju baru, reservasi hotel untuk buka puasa bersama, dan rencana mudik. Sementara kita bahkan harus menghitung butiran beras agar cukup sampai Idul Fitri. Aku capek hidup dalam ketidakpastian begini."
Aku capek pura-pura tegar sementara di dalam hatiku aku menjerit ketakutan setiap kali ada orang mengetuk pintu rumah. Laras, sabar. Ramadan adalah bulan ujian. Kita harus percaya. Sabar tidak membayar tagihan rumah sakit. Mas, sabar tidak membuat perut kita kenyang. Potong Laras tajam. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang tirus. Aku bekerja di kantor itu dari pagi sampai petang, menghadapi omelan atasan, tapi gajiku habis hanya untuk menutupi lubang-lubang yang kamu buat karena pekerjaan. Idealis, kamu itu. Kamu selalu bilang buku adalah jendela dunia, tapi bagi kita, buku-buku itu justru menjadi tembok yang mengurung kita dalam kemiskinan. Gani terdiam 1000 bahasa. Kalimat itu menghujam jantungnya lebih dalam daripada rasa lapar karena puasa. Ia merasa kerdil. Sebagai suami, ia merasa gagal memberikan perlindungan paling mendasar, rasa aman secara finansial. Ia ingin memeluk Laras, tapi tangannya terasa kaku, seolah ia tidak lagi memiliki hak untuk menyentuh perempuan yang sedang menderita karena ketidakmampuannya. Mereka makan sahur dalam keheningan yang menyesakan. Suara denting sendok beradu dengan piring terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran mereka. Di tengah makan, ponsel Laras yang diletakkan di samping piringnya tiba-tiba bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk. Cahayanya menerangi ruang dapur yang remang. Gani melirik sekilas. Layar ponsel itu menampilkan sebuah nama yang tidak asing, namun terasa janggal muncul di jam 3 pagi. Baskara, CEO. Gani tidak bisa membaca seluruh pesannya, namun ia melihat sekilas kata-kata. Jangan khawatir, saya bantu privat. Laras dengan gerakan yang sangat cepat membalikkan ponselnya ke posisi tengkurap. Wajahnya yang tadi pucat mendadak kaku. Ada semburat merah yang bukan berasal dari rasa malu, melainkan rasa gugup yang ekstrim. Ia melirik Gani dengan waspada, memastikan apakah suaminya sempat membaca pesan itu atau tidak. Siapa? Tanya Gani datar. Dadanya mulai berdegup kencang. Sebagai editor, ia terbiasa mencari subteks di balik sebuah kalimat. Jam 3 pagi bukan waktu yang lazim bagi seorang CEO untuk menghubungi staf administrasi tingkat bawah. Oh, itu. Pak Baskara, jawab Laras cepat. Suaranya sedikit bergetar. Ada dokumen audit yang salah input. Aku harus memperbaikinya besok pagi-pagi sekali. Dia hanya mengingatkan agar aku tidak terlambat. Seorang CEO mengingatkan staf administrasi soal input data di jam sahur. Gani meletakkan sendoknya. Selera makannya hilang seketika. Sejak kapan Pak Baskara punya nomor pribadimu, Ras? Laras menelan ludah dengan susah payah. Sejak proyek ekspor bulan lalu, Mas. Kamu kan tahu, kantor lagi sibuk-sibuknya. Tolonglah, jangan mulai curiga yang tidak-tidak. Aku sudah cukup pusing dengan masalah uang. Laras segera bangkit, membawa piringnya ke tempat cucian meski nasi di piringnya belum habis. Ia memunggungi Gani, bahunya naik turun dengan cepat. Gani menatap punggung istrinya, mencoba menemukan kebohongan di sana. Ia melihat bagaimana Laras sekarang selalu membawa ponselnya bahkan ke kamar mandi. Ia melihat bagaimana Laras mulai mengganti password ponselnya minggu lalu dengan alasan keamanan kantor. Gani ingin bertanya lebih jauh, tapi egonya yang sedang hancur karena masalah ekonomi membuatnya menahan diri. Ia merasa tidak punya posisi tawar. Jika ia memojokkan Laras sekarang, dan Laras balik bertanya, "Lalu apa solusimu untuk uang operasi ibu?" Gani tidak akan punya jawaban. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa semburat warna jingga yang biasanya indah, namun kali ini terasa seperti api yang membakar harapan. Gani kembali ke meja kerjanya, menatap naskah novel tentang kesetiaan yang kini terasa seperti ejekan di depan matanya. Sementara itu, di kamar, Laras mulai bersiap-siap. Ia mengenakan riasan yang sedikit lebih tebal dari biasanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang akan ia lakukan adalah pengorbanan, bukan pengkhianatan. Ia mengambil parfum yang disembunyikannya di balik tumpukan baju, parfum mahal yang aromanya belum pernah Gani cium sebelumnya. "Aku berangkat,"
"Mas," pamit Laras tanpa mencium tangan Gani seperti biasanya. Ia hanya berdiri di pintu, memegang tasnya dengan erat. "Hati-hati, Ras. Ingat, ini bulan puasa. Jaga dirimu," kata Gani pelan tanpa menoleh dari layar monitornya. Laras hanya bergumam tidak jelas lalu menutup pintu dengan suara berdentum kecil. Gani terdiam, matanya menatap jendela yang menampilkan orang-orang berjalan menuju masjid untuk salat subuh. Di tengah hiruk-pikuk religiusitas bulan Ramadan, Gani merasakan sebuah benang halus di rumah tangganya mulai putus satu persatu. Ia tidak tahu bahwa pagi itu, Laras bukan pergi untuk bekerja, melainkan pergi untuk menjual sisa-sisa harga diri yang mereka miliki demi sesuap nasi dan selembar harapan palsu. Gani memejamkan mata, berbisik lirih, "Tuhan, jika ini ujian, tolong jangan biarkan aku kehilangan dia." Namun, di dalam lubuk hatinya, Gani tahu bahwa narasi hidupnya baru saja memasuki babak yang paling kelam. Gedung perkantoran bertingkat 20 itu tampak angkuh di bawah terik matahari Ramadan yang mulai menyengat sejak pukul 9 pagi. Laras melangkah melewati pintu kaca otomatis, merasakan embusan udara AC yang dingin menyentuh kulitnya yang lembab karena keringat setelah berdesakan di kereta komuter. Di lobi, dekorasi bertema Ramadan Karim terpampang megah, lengkap dengan replika unta dan hamparan pasir tiruan. Sebuah ironi bagi Laras, yang merasa hatinya justru sedang gersang seperti padang pasir yang sesungguhnya. Laras tidak langsung menuju mejanya di lantai 4. Ia menekan tombol angka 20 lantai eksekutif. Jantungnya berdegup kencang. Suaranya terdengar sampai ke telinganya sendiri. Di dalam lift yang berdinding cermin, ia menatap pantulan dirinya. Matanya sembab, meski sudah ditutupi foundation tebal. Ia merapikan blazer hitamnya yang mulai memudar warnanya di bagian siku. "Selamat pagi, Pak Baskara," sapa Laras pelan saat memasuki ruangan luas dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Baskara, pria berusia 50 tahunan dengan rambut yang mulai memutih namun tetap terlihat gagah dalam setelan jas customade, mendongak dari meja kerjanya. Ia melepaskan kacamata bacanya dan tersenyum, sebuah senyum yang terlalu ramah untuk seorang atasan kepada bawahan tingkat bawah. "Pagi, Laras. Masuk. Silakan duduk. Sudah sahur, kan?" Baskara berdiri, melangkah mendekat dan duduk di kursi tamu yang berhadapan langsung dengan Laras. "Sudah, Pak. Terima kasih," jawab Laras singkat, tangannya meremas tali tasnya. Baskara menghela napas, memasang wajah prihatin yang sangat meyakinkan. "Laras, saya tidak suka basa-basi. Saya tahu kamu sedang kesulitan. HRD sempat melapor bahwa kamu mencoba mengajukan kasbon gaji 3 bulan ke depan, dan saya yang menahannya." Laras tersentak. "Tapi Pak, saya benar-benar butuh uang itu untuk operasi katarak ibu saya. Saya akan lembur setiap hari untuk membayarnya." Baskara terkekeh pelan, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan logam. "Kasbon perusahaan itu prosedurnya rumit, Laras. Bunga banknya tinggi dan akan memotong gajimu sampai habis. Kamu tidak akan bisa makan kalau begitu." "Tapi," ia menggantung kalimatnya, menatap Laras dengan intens, "saya punya cara yang lebih personal. Kamu tahu saya sangat menghargai loyalitas, bukan hanya loyalitas pada perusahaan, tapi loyalitas kepada saya." Laras menunduk. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam nada bicara Baskara. "Maksud Bapak?" Baskara bangkit, berjalan menuju jendela besar. "Saya ini kesepian, Laras. Istri saya lebih sering di Singapura untuk belanja. Anak-anak saya di luar negeri. Di bulan Ramadan begini, saya butuh teman bicara. Seseorang yang bisa mendampingi saya di luar urusan kantor yang membosankan ini." Ia berbalik, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari laci mejanya dan meletakkannya di atas meja kopi di depan Laras. "Di dalam sini ada 50 juta rupiah. Tunai. Anggap saja ini zakat mal dari saya, atau bantuan teman. Kamu tidak perlu mencicilnya lewat potong gaji." Mata Laras membelalak. 50 juta. Itu adalah jawaban dari semua doanya dan juga mimpi buruknya.
Angka itu bisa melunasi operasi ibunya, membayar 3 bulan cicilan rumah yang menunggak, dan menyisakan cukup banyak uang untuk membuat Gani tidak perlu lagi begadang mengedit naskah murahan. Tapi, apa yang Bapak inginkan sebagai gantinya? Suara Laras hampir hilang, tertelan oleh rasa takut dan keinginan yang berperang di dalam dirinya. Baskara berjalan mendekat, hingga Laras bisa mencium aroma parfum oud yang mahal dan maskulin. Pria itu meletakkan tangannya di bahu Laras. Sentuhan itu terasa panas, bahkan menembus kain blazernya. Hanya waktu. Laras, temani saya buka puasa di apartemen saya sesekali. Temani saya bicara. Saya suka caramu mendengarkan. Kamu berbeda dari staf lain yang hanya mengincar uang saya dengan cara menjilat. Kamu punya ketulusan yang menderita. Pak, saya punya suami. Laras mencoba membela diri, meski suaranya tidak memiliki kekuatan. Saya tahu. Gani, bukan? Si editor yang malang itu. Baskara berbisik di dekat telinga Laras. Apakah cinta suamimu bisa membayar tagihan rumah sakit? Apakah idealismenya bisa menjamin ibumu tidak buta permanen? Kesetiaan itu mahal harganya, Laras. Tapi kadang, kesetiaan pada keluarga harus mengalahkan kesetiaan pada prinsip. Laras terisak. Air mata yang sejak subuh tadi ia tahan, kini tumpah. Ia merasa seperti hewan buruan yang sudah terpojok di tepi jurang. Di depannya ada Baskara dengan tangan terulur membawa keselamatan. Namun keselamatan itu menuntut jiwanya. Ambil uangnya. Laras, pulanglah, bayar rumah sakit itu. Besok malam, setelah jam kantor, saya tunggu kamu di lobi apartemen The Horizon. Kita buka puasa bersama di sana. Hanya kita berdua. Tangan Laras gemetar saat ia menyentuh amplop coklat itu. Permukaannya terasa kasar, namun isinya terasa seperti nyawa bagi keluarganya. Di dalam kepalanya, ia melihat wajah ibunya yang meraba-raba dinding karena tidak bisa melihat. Ia melihat wajah Gani yang kuyu dan putus asa. Jangan anggap ini perselingkuhan, bisik Baskara lagi, seolah bisa membaca pikiran Laras. Anggap ini sebuah transaksi darurat. Di bulan Ramadan, Tuhan Maha Pelihat niat hambanya. Bukan? Kamu berniat menolong ibumu. Laras mengambil amplop itu. Ia memasukkannya ke dalam tas dengan gerakan cepat, seolah takut ada orang lain yang melihat dosa yang baru saja ia kantongi. Ia berdiri tanpa menatap mata Baskara. Terima kasih, Pak, katanya dingin. Suaranya sudah mati rasa. Sampai jumpa besok malam. Laras, pakailah baju yang sedikit lebih cerah. Saya tidak suka melihatmu memakai warna duka terus-menerus. Laras keluar dari ruangan itu dengan langkah 1000. Di dalam lift, ia merasa ingin muntah. Uang di dalam tasnya terasa berat, jauh lebih berat dari logam manapun. Ia menuju kamar mandi kantor, mengunci diri di bilik paling ujung, dan menangis tanpa suara. Ia membasuh wajahnya berulang kali, mencoba menghilangkan rasa panas di bahunya tempat. Tangan Baskara tadi hinggap. Sore harinya, Laras pulang lebih cepat. Ia mampir ke bank untuk menyetorkan sebagian uang itu, lalu menuju rumah sakit untuk melunasi seluruh biaya operasi ibunya. Petugas administrasi tersenyum ramah padanya, memberitahunya bahwa operasi bisa dilakukan lusa. Laras tersenyum balik, namun senyumnya tidak sampai ke mata. Ia merasa seperti sedang membayar biaya rumah sakit dengan kepingan martabatnya sendiri. Saat sampai di rumah, ia mendapati Gani sedang tertidur di depan laptopnya. Kepala suaminya terkulai di atas meja, di samping tumpukan naskah yang belum selesai. Laras mendekat, mengusap rambut Gani yang mulai panjang dan tidak teratur. Aku sudah dapat uangnya, Mas, bisik Laras pelan, hampir tak terdengar. Gani terbangun, mengerjap-ngerjapkan matanya yang merah. Apa? Ras? Uang apa? Bonus dari kantor. Pak Baskara memberikan komisi atas proyek bulan lalu. Kita bisa bayar rumah sakit ibu besok pagi. Gani terbelalak. Ia langsung duduk tegak. Serius? Sebanyak itu? Sampai cukup untuk biaya operasi. Laras mengangguk,
mencoba memasang wajah bahagia yang palsu. Iya, Mas. Katanya performaku sangat bagus. Kita tidak perlu khawatir lagi. Gani memeluk Laras dengan erat. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih. Maafkan aku, Ras. Maafkan aku yang tidak berguna ini. Aku sempat berpikiran buruk tentangmu tadi subuh. Aku memang suami yang payah. Laras memejamkan mata di pundak Gani. Pelukan suaminya yang biasanya terasa seperti rumah, kini terasa seperti penjara. Rasa bersalah menghantamnya begitu hebat. Ia mendengar Gani berbisik berkali-kali tentang betapa hebatnya Laras. Betapa beruntungnya dia memiliki istri sesabar Laras. Namun di dalam tasnya, masih ada sisa uang itu. Dan di dalam ponselnya, sebuah pesan baru masuk dari Baskara. Tidurlah yang nyenyak, calon penyelamat. Sampai jumpa besok malam di The Horizon. Laras menyadari satu hal pahit. Ia baru saja membuka pintu menuju neraka di tengah bulan yang suci, dan ia tidak tahu bagaimana cara menutupnya kembali tanpa menghancurkan segalanya. Malam ke-15 Ramadan. Langit Jakarta diguyur hujan tipis yang membuat aspal jalanan berkilat tertimpa lampu kota. Di sebuah unit penthouse lantai 28 apartemen The Horizon, suasananya sangat kontras dengan rumah petak Gani yang atap dapurnya sering bocor. Di sini, udara berbau kayu cendana dan hidangan buka puasa yang dipesan dari restoran bintang 5 tersaji rapi di atas meja marmer. Laras duduk dengan kaku. Ia mengenakan gaun sutra berwarna marun pemberian Baskara yang dikirimkan ke kantornya siang tadi. Gaun itu pas di tubuhnya, memperlihatkan lekuk yang selama ini tersembunyi di balik blazer kerja yang longgar. Di lehernya melingkar kalung emas putih tipis dengan liontin berlian kecil yang berkilau setiap kali ia bernapas pendek. Makanlah, Laras. Kamu hampir tidak menyentuh wagyu ini. Ini jauh lebih enak daripada gorengan di pinggir jalan yang biasa kamu beli, bukan? Baskara berbisik sambil menyesap kopinya. Ia menatap Laras bukan sebagai bawahan, tapi sebagai barang koleksi yang baru saja ia menangkan di balai lelang. Laras memegang garpunya dengan tangan gemetar. Pak, jam berapa saya bisa pulang? Gani mengira saya sedang tadarus bersama teman-teman kantor di masjid besar. Baskara tertawa kecil, suara yang membuat bulu kuduk Laras meremang. Tadarus? Sebuah kebohongan yang sangat religius. Laras, kamu pintar juga. Tapi tenang saja, suamimu itu sedang sibuk dengan naskah-naskahnya yang berdebu. Dia tidak akan mencari istrinya yang sedang berjuang demi masa depan mereka. Baskara bangkit, berjalan ke belakang kursi Laras, dan meletakkan kedua tangannya di pundak wanita itu. Laras memejamkan mata rapat-rapat. Setiap sentuhan Baskara terasa seperti bara api yang menyulut rasa jijik pada dirinya sendiri. Kamu tahu, Laras, suara Baskara merendah, tepat di telinganya. Uang 50 juta kemarin hanyalah pembuka. Besok, aku akan melunasi seluruh cicilan rumahmu. Kamu tidak perlu lagi melihat wajah debt collector yang kasar itu. Yang aku minta hanya satu, jadilah penyejuk di malam-malamku yang sepi selama sisa Ramadan ini. Tapi ini bulan suci, Pak. Rintih Laras. Justru karena ini bulan suci, setiap pemberian adalah berkah, bukan? Baskara mengejek dengan logika yang bengkok. Jangan merasa berdosa. Kamu menyelamatkan ibumu dari kebutaan. Kamu menyelamatkan suamimu dari jeratan utang. Kamu adalah pahlawan, Laras. Hanya saja, pahlawan kadang harus mengotori tangannya. Laras terisak pelan. Ia benci betapa masuk akalnya kata-kata pria itu di tengah keputusasaannya. Ia membayangkan wajah ibunya yang tadi siang menelepon dengan suara riang karena perban matanya akan segera dibuka. Ibunya terus memuji Gani dan Laras sebagai anak yang saleh. Pujian itu terasa seperti tamparan bagi Laras. 1 jam kemudian, Laras turun di depan gerbang kompleks perumahannya. Ia sengaja turun agak jauh agar taksi daring yang dipesankan Baskara tidak terlihat oleh tetangga. Di dalam tasnya, ia menyimpan gaun sutra dan perhiasan mahal itu, berganti kembali dengan mukena bordir putih yang ia bawa dari rumah sebagai penyamaran.
Ia berjalan perlahan, mencoba mengatur napas dan menghapus sisa air mata. Saat membuka pintu rumah, ia mendapati Gani sedang duduk di sajadah di ruang tamu, sedang merapikan Al-Qur'annya. Baru pulang. Ras? Bagaimana tadarusnya? Ramai. Gani tersenyum, wajahnya tampak lebih segar karena beban pikirannya berkurang setelah utang rumah sakit terbayar. Laras memaksakan senyum. Iya, Mas. Ramai sekali. Kami mengaji sampai juz 15 malam ini. Maaf ya, aku pulang agak telat. Gani berdiri, mendekati istrinya dan mencium keningnya. Laras merasa seolah keningnya terbakar. Ia ingin menjauh, tapi ia tidak bisa. Terima kasih ya, sayang. Sejak kamu dapat bonus dan promosi itu, wajahmu jadi lebih berseri. Aku senang melihatmu tidak murung lagi. Tapi jangan terlalu capek, kesehatanmu juga penting. Iya, Mas. Aku mau langsung mandi. Gerah, Laras menghindar, bergegas masuk ke kamar mandi. Di bawah kucuran air shower, Laras menggosok kulitnya dengan sabun berkali-kali sampai memerah. Ia ingin menghilangkan bau parfum Baskara yang seolah menempel permanen di pori-porinya. Ia menatap cermin yang berembun, melihat seorang wanita yang tak lagi ia kenali. Wanita yang siang hari bekerja sebagai staf teladan, sore hari menjadi simpanan, bosnya, dan malam hari berpura-pura menjadi istri saleha yang baru pulang mengaji. Kehidupan ganda ini mulai memberikan kenyamanan yang semu. Di satu sisi, semua masalah finansial mereka lenyap secara ajaib. Gani kini bisa bekerja dengan tenang. Bahkan Laras membelikan suaminya kursi kerja baru yang lebih ergonomis dengan alasan uang lembur. Kulkas mereka penuh, tagihan listrik terbayar, dan ibu mereka mendapatkan perawatan terbaik. Namun, di sisi lain, setiap kali Gani mengajak Laras salat berjamaah, Laras merasa ia tidak pantas berdiri di belakang suaminya. Setiap kali Gani membacakan ayat tentang kejujuran, Laras merasa jantungnya berhenti berdetak. Laras, ada apa? Kamu melamun? Tanya Gani saat mereka sedang duduk santai setelah sahur beberapa hari kemudian. Enggak, Mas. Cuma kepikiran proyek kantor yang makin banyak. Dalih Laras. Jangan terlalu dipaksakan. Oh ya, aku perhatikan kamu punya ponsel baru ya? Yang kemarin aku lihat di atas meja. Tanya Gani santai, namun matanya menatap tajam. Laras membeku. Ia lupa menyembunyikan ponsel pemberian Baskara, ponsel khusus yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pria itu agar tidak terlacak di ponsel lamanya. Oh, itu ponsel operasional dari kantor. Mas. Pak Baskara bilang semua staf yang pegang proyek penting harus pakai ponsel itu supaya koordinasinya cepat. Katanya untuk urusan rahasia perusahaan. Jawab Laras, lidahnya semakin lihai merangkai kebohongan. Gani hanya mengangguk-angguk. Namun sebagai seorang editor yang biasa mencari lubang dalam sebuah naskah, ia merasa ada plot hole dalam penjelasan istrinya. Mengapa seorang staf administrasi biasa dianggap memegang proyek penting yang butuh ponsel khusus? Mengapa Laras selalu membawa ponsel itu ke tempat tidur? Malam itu, saat Laras tertidur karena kelelahan, ponsel operasional itu bergetar di bawah bantal. Gani, yang baru saja selesai mengedit bab terakhir sebuah novel tentang pengkhianatan, melihat cahaya yang menyembul dari balik bantal istrinya. Tangannya bergerak perlahan. Rasa percayanya mulai terkikis oleh logika. Ia mengambil ponsel itu, namun layar terkunci dengan pola yang rumit. Tepat saat itu, sebuah notifikasi muncul di layar kunci. Kalung yang kamu pakai tadi sangat cantik. Itu cocok dengan warna kulitmu. Sampai jumpa besok, sayang. Gani merasakan dunianya berhenti berputar. Kalung? Laras tidak pernah menunjukkan kalung baru padanya. Dan sebutan, sayang, dari nomor tanpa nama itu membuat perut Gani mual. Ia menatap istrinya yang sedang terlelap. Wajah yang dulu ia anggap sebagai tempat paling suci, kini berubah menjadi misteri yang mengerikan. Ramadan tinggal separuh jalan. Namun Gani menyadari bahwa ibadah puasa yang mereka jalani mungkin hanyalah rasa lapar yang sia-sia di mata Tuhan. Bagi Gani,
Kehidupan adalah sebuah naskah panjang. Sebagai editor, tugasnya adalah memastikan setiap alur masuk akal, setiap karakter konsisten, dan tidak ada lubang logika yang menganga. Namun, selama seminggu terakhir, ia merasa naskah rumah tangganya sedang ditulis ulang oleh tangan yang asing. Ada terlalu banyak plot hole dalam cerita yang Laras bangun setiap hari. Pagi itu, saat matahari Ramadan merangkak naik, Gani tidak menyentuh naskahnya. Ia duduk di meja kerja, namun matanya tertuju pada tas kerja Laras yang tertinggal di kursi ruang tamu karena istrinya sedang terburu-buru mandi. Gani teringat notifikasi di ponsel itu kata, "Sayang," dan penyebutan, "Kalung." Ia melangkah perlahan. Jantungnya berdegup seperti dentuman genderang perang. Dengan tangan gemetar, ia membuka resleting tas Laras. Di sana, di antara tumpukan kosmetik dan dompet, ia menemukan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Gani membukanya. Sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian mungil berkilau menantang matanya. "Kalung ini," bisik Gani. Harganya pasti setara dengan 3 atau 4 bulan gajinya sebagai editor freelance. Tidak mungkin sebuah bonus kantor untuk staf administrasi berbentuk perhiasan semahal ini. Perusahaan biasanya memberikan uang tunai atau parsel, bukan perhiasan pribadi yang intim. Gani mengembalikan kotak itu tepat saat suara pintu kamar mandi terbuka. Ia kembali ke kursinya, berpura-pura menekuni layar laptopnya. "Mas, aku berangkat ya. Hari ini ada rapat evaluasi tengah tahun. Mungkin pulangnya agak telat lagi. Jangan lupa jemput ibu dari kontrol rumah sakit jam 4 nanti," teriak Laras dari kamar sambil menyemprotkan parfum. Gani menoleh, menatap istrinya yang kini terlihat jauh lebih modis. "Laras, tunggu sebentar." Laras menghentikan langkahnya di depan pintu. "Ya, Mas. Kantor kamu." Pak Baskara itu, dia memang sering memberikan bonus perhiasan untuk stafnya. Tanya Gani dengan nada yang diusahakan sedatar mungkin, seolah itu hanya pertanyaan basa-basi. Raut wajah Laras berubah sesaat hanya sepersekian detik. Namun bagi mata tajam Gani, itu adalah sebuah konfirmasi. Laras berdehem, merapikan jilbabnya yang sebenarnya sudah rapi. "Oh, itu bukan dari Pak Baskara langsung, Mas. Itu program apresiasi dari Serikat Karyawan untuk mereka yang lembur paling banyak selama Ramadan." Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Hanya bertanya. Baguslah kalau kerja kerasmu dihargai. Tapi, bukannya minggu lalu kamu bilang dapat uang tunai? Gani memojokkan dengan logikanya. Laras mulai terlihat gelisah. Ia melirik jam tangannya. Uang tunai itu untuk operasional. Kalau perhiasan ini, ya, semacam reward tambahan. Sudahlah Mas, aku sudah telat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Gani pelan. Ia memperhatikan cara Laras berjalan tergesa-gesa, seolah ingin segera lepas dari interogasi. Siang harinya, setelah menjemput ibunya dari rumah sakit, Gani tidak bisa tenang. Kalimat tadarus di masjid kantor yang sering diucapkan Laras mulai terdengar seperti judul bab yang penuh kebohongan. Gani memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama 5 tahun pernikahan mereka, memverifikasi kebenaran. Ia menelepon salah satu rekan kerja Laras, seorang pria bernama Doni yang dulu pernah beberapa kali mampir ke rumah mereka. "Halo, Don? Ini Gani, suaminya Laras." "Oh, Mas Gani, apa kabar?" Tumben menelepon. Suara Doni terdengar ramah. "Kabar baik, Don. Begini, aku cuma mau tanya, nanti malam ada acara tadarus bersama lagi di kantor ya?" Laras bilang dia mungkin pulang telat lagi. Hening sejenak di seberang telepon. Gani bisa merasakan dadanya menyempit. Tadarus bersama? Wah, Mas, tahun ini kantor lagi tidak mengadakan acara begitu. Pak Baskara bilang anggaran dialihkan untuk THR dan bonus performa. Kami semua pulang tenggo jam 4 sore supaya bisa buka puasa di rumah masing-masing. Memangnya Laras bilang begitu? Dunia Gani serasa berguncang.
Lubang logika itu kini sudah menjadi jurang yang lebar. Oh, mungkin aku yang salah dengar. Don. Mungkin maksudnya tadarus di masjid dekat kantor bersama teman-temannya yang lain. Mungkin saja, Mas. Tapi setahuku, anak-anak admin semuanya langsung pulang. Tapi memang Laras belakangan ini sering terlihat keluar kantor pakai taksi daring setelah jam kerja. Katanya ada urusan mendesak. Aku kira urusan keluarga. Begitu ya. Terima kasih informasinya. Don. Selamat berpuasa. Gani menutup telepon. Tangannya lemas hingga ponselnya hampir jatuh. Kebohongan Laras sudah terstruktur. Istrinya tidak berada di masjid. Istrinya tidak sedang mengaji. Istrinya sedang bersama seseorang yang memanggilnya sayang dan memberinya berlian. Kemarahan mulai membakar hati Gani. Namun ia adalah tipe pria yang lebih suka mengumpulkan bukti sampai tuntas sebelum meledak. Ia tidak ingin Laras memiliki celah untuk berkelit lagi. Sore itu, menjelang buka puasa, Gani melakukan hal yang nekat. Ia pergi ke kantor Laras, namun tidak masuk ke lobi. Ia memarkir motor tuanya di seberang jalan, bersembunyi di balik gerobak penjual takjil. Tepat pukul 16.15, ia melihat Laras keluar dari gedung. Tapi Laras tidak menuju halte atau memesan ojek daring. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik sudah menunggu di lobi. Seorang sopir turun, membukakan pintu belakang, dan Laras masuk ke dalamnya dengan gerakan yang sangat alami, seolah ia sudah terbiasa dengan kemewahan itu. Gani menghidupkan motornya, mengikuti mobil itu dari kejauhan. Jantungnya berpacu seiring dengan deru mesin motornya. Mobil itu meluncur membelah kemacetan Jakarta, menuju kawasan elit di Jakarta Selatan. Mobil itu berhenti di depan sebuah apartemen high-end yang dijaga ketat oleh security berseragam safari. The Horizon. Gani berhenti di seberang jalan, menatap gedung pencakar langit itu dengan pandangan nanar. Di tangannya, ia memegang tas mukena Laras yang tertinggal di atas meja ruang tamu mukena yang selalu Laras bawa setiap hari sebagai alasan untuk beribadah. Kamu membawa mukena itu sebagai topeng, Laras. Bisik Gani dengan suara serak. Air matanya menetes. Namun segera ia usap dengan kasar. Di dalam sana, istrinya mungkin sedang menanggalkan mukena itu dan menggantinya dengan dosa. Gani merasa sangat terhina. Bukan hanya karena ia dikhianati sebagai suami, tapi karena pengkhianatan itu dilakukan dengan menggunakan simbol kesucian bulan Ramadan sebagai tameng. Ia menunggu 1 jam, 2 jam, hingga azan maghrib berkumandang dari masjid di sekitar apartemen. Gani membatalkan puasanya hanya dengan seteguk air mineral yang sudah hangat. Ia merasa mual. Bayangan Laras sedang berbuka puasa di meja mewah bersama pria lain sementara ibunya di rumah sedang mendoakan keselamatan mereka, membuat Gani ingin berteriak sekeras-kerasnya. Namun, Gani belum selesai. Ia mengambil ponselnya, memotret mobil mewah yang tadi membawa Laras. Ia ingin tahu siapa pemiliknya. Dan saat ia memperbesar foto plat nomornya, ia melihat sebuah stiker kecil di kaca belakang mobil, Baskara Group. Pak Baskara. Gani mendesis. Editor itu kini telah menemukan antagonis dalam ceritanya. Dan ia tahu, bab berikutnya akan menjadi bab yang paling berdarah. Malam ke-21 Ramadan. Malam yang seharusnya dicari dengan penuh khusyuk sebagai malam Lailatul Hadar. Malam 1000 bulan. Di luar sana, orang-orang berbondong-bondong menuju masjid dengan pakaian terbaik, membawa sajadah dan tas mukena, berharap doa-doa mereka menembus langit. Namun bagi Gani, langit malam ini terasa runtuh dan menimpanya tepat di ulu hati. Gani duduk di atas motor tuanya yang terparkir di pojok gelap basemen gedung perkantoran milik Baskara Group. Ia sudah berada di sana sejak pukul 5 sore, mematikan ponselnya, dan membiarkan perutnya perih tanpa setetes air pun saat azan maghrib berkumandang 1 jam yang lalu. Matanya yang merah karena kurang tidur dan amarah yang tertahan, tak sedetik pun lepas dari sebuah lift khusus eksekutif yang langsung menuju area parkir VVIP. Di tangannya, Gani meremas sebuah tas mukena bordir putih milik Laras. Tas itu tertinggal di kursi tamu pagi tadi,
Sebuah keteledoran kecil yang menjadi bukti betapa Laras sudah mulai kehilangan fokusnya karena terlalu asyik dalam peran ganda yang ia mainkan. Kau bilang kau tadarus. Laras. Kau bilang kau bersujud memohon ampunan untuk dosa-dosa kita. Bisik Gani pelan. Suaranya parau tertelan kebisingan mesin pendingin ruangan di basemen. Tiba-tiba, denting lift terdengar. Pintu terbuka perlahan, memuntahkan cahaya terang ke area basemen yang remang. Gani menahan napas. 2 orang keluar dari sana. Pak Baskara, dengan jas yang sudah ditanggalkan, hanya mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Di sampingnya, Laras berjalan dengan anggun, mengenakan gaun yang belum pernah Gani lihat sebelumnya, sebuah gaun biru laut yang memeluk tubuhnya dengan cara yang menyakitkan untuk dipandang oleh seorang suami. Mereka berhenti di samping mobil sedan mewah hitam itu. Baskara tertawa. Sebuah tawa penuh kemenangan yang bergema di beton-beton basemen. Ia menarik pinggang Laras, mendekatkannya, dan membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat Laras tersenyum malu-malu, sebuah senyum yang biasanya hanya milik Gani di malam-malam dingin mereka. Gani menyalakan mesin motornya. Suara deruk knalpot yang kasar memecah keheningan romantis di sudut parkiran itu. Laras dan Baskara tersentak, menoleh ke arah sumber suara. Gani perlahan menjalankan motornya, mendekat hingga lampu depan motornya yang redup menyorot tepat ke wajah pucat Laras. Gani berhenti hanya 1 meter di depan mereka. Ia turun dari motor. Kakinya terasa berat seperti terbuat dari timah. Mas, Gani? Suara Laras nyaris tak terdengar, tertelan oleh rasa takut yang luar biasa. Ia refleks menjauh dari Baskara, namun tangannya masih memegang sebuah amplop coklat tebal yang mencuat dari tas mahalnya. Gani tidak menatap Baskara. Matanya hanya tertuju pada Laras. Ia mengangkat tas mukena putih itu tinggi-tinggi. Kamu lupa bawa ini, Ras. Kata Gani dengan suara yang sangat tenang, ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Katanya mau tadarus. Bagaimana bisa mengaji kalau mukenanya tertinggal di rumah? Atau ayat-ayat yang kamu baca di apartemen tadi memang tidak butuh penutup aurat? Laras membeku. Wajahnya yang tadi berseri kini seperti mayat. Mas, ini tidak seperti yang kamu lihat aku. Pak Baskara hanya apa? Laras, potong Gani tajam. Ia melangkah maju, membuat Baskara sedikit mundur ke belakang. Hanya memberimu bonus? Hanya membantumu membayar utang? Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah bicara dengan Doni. Aku sudah membuntutimu ke The Horizon kemarin malam. Aku melihatmu masuk ke sana. Laras, aku melihatmu menukar kehormatan kita dengan lembaran uang di dalam amplop itu. Baskara berdehem, mencoba mengambil kendali situasi dengan gaya angkuhnya. Dengar, Gani, kamu harus realistis. Istrimu melakukan ini karena kamu tidak mampu. Dia hanya ingin menyelamatkan ibunya, menyelamatkan rumah kalian. Saya hanya memberikan solusi yang tidak bisa kamu berikan sebagai seorang editor miskin. Gani menoleh ke arah Baskara. Tatapannya begitu dingin hingga membuat pria kaya itu terdiam. Solusi? Anda menyebut perzinaan sebagai solusi di bulan suci ini? Anda menggunakan kemiskinan orang lain untuk memuaskan nafsu Anda, lalu menyebutnya bantuan. Gani kembali menatap Laras. Dan kamu, Laras? Aku pikir kita sedang berjuang bersama dalam kekurangan. Aku pikir lapar yang kita rasakan saat puasa adalah cara kita mendekat pada Tuhan. Ternyata, sementara aku menahan lapar karena perintah agama, kamu kenyang karena menjual dirimu pada pria ini. Mas, maafkan aku terpaksa. Laras jatuh terduduk di lantai basemen yang kotor. Air matanya merusak riasan mahalnya. Amplop coklat di tangannya terlepas. Isinya berlembar-lembar uang 100 ribuan berserakan di lantai beton, tertiup angin basemen yang dingin. Aku tidak mau ibu buta, Mas. Aku tidak mau kita diusir dari rumah. Gani menatap tumpukan uang itu dengan rasa mual yang hebat. Uang ini, harganya terlalu mahal. Laras, kamu membayar utang dunia kita dengan api neraka. Kamu mengkhianatiku di saat aku justru sedang bangga padamu karena mengira kamu adalah istri yang kuat menghadapi ujian. Gani melempar tas mukena putih itu ke atas tumpukan uang.
Pakai mukenamu, Laras. Berwudulah dengan air mata penyesalanmu, kalau itu masih ada. Tapi jangan pernah kembali ke rumah kita malam ini. Mas, tolong, jangan tinggalkan aku. Laras mencoba meraih kaki Gani, namun Gani mundur. Aku seorang editor. Laras, aku tahu kapan sebuah cerita harus diakhiri karena plotnya sudah terlalu menjijikkan untuk diteruskan. Gani naik ke atas motornya. Selamat menikmati kemenangan kalian di malam yang mulia ini. Gani memacu motornya keluar dari basemen, meninggalkan Laras yang meraung di samping tumpukan uang dan Baskara yang hanya bisa berdiri mematung dengan wajah penuh kehinaan. Di jalan raya, Gani melihat lampu-lampu masjid masih menyala, mendengar suara tadarus yang sahut menyahut. Ia menangis sesenggukan di balik helmnya, merasakan sesak yang tak tertahankan. Malam itu, Gani menyadari bahwa kejujuran mungkin tidak memberinya kemewahan, tapi pengkhianatan telah memberinya lubang di jiwa yang tak akan pernah bisa ditambal oleh uang sebanyak apapun. Malam itu, rumah petak yang biasanya terasa hangat meski sempit, mendadak berubah menjadi sekotak es yang membeku. Gani duduk di kursi kayu ruang tamu, menatap dinding yang catnya mengelupas. Di depannya, di atas meja yang biasanya penuh dengan naskah-naskah fiksi, kini tergeletak tas mukena putih yang kotor terkena debu basemen dan beberapa lembar uang ratusan ribu yang sempat menyangkut di jaketnya saat ia pergi tadi. Pintu depan terbuka perlahan. Laras melangkah masuk dengan kaki telanjang. Sepatu mahalnya entah tertinggal di mana. Wajahnya sembab, rambutnya berantakan, dan gaun biru laut itu kini tampak seperti pakaian pesakitan. Ia tidak berani menatap Gani. Ia langsung bersimpuh di lantai, memeluk lutut suaminya dengan isak tangis yang tertahan. Mas, tolong dengarkan aku sekali saja. Demi ibu. Mas. Demi kita. Rintih Laras. Suaranya serak, seolah jiwanya baru saja dicabut paksa. Gani tidak bergeming. Tangannya mengepal kuat di atas paha. Demi kita, Laras? Atau demi kenyamananmu sendiri? Sejak kapan kita berubah menjadi kamu yang menjual diri dan aku yang dibodohi? Aku tidak punya pilihan, Mas. Laras mendongak. Matanya merah menyala oleh perpaduan rasa bersalah dan kemarahan yang meledak. Kamu tahu sendiri bagaimana rasanya setiap hari diteror penagih utang? Kamu tahu rasanya melihat ibu meraba-raba dinding karena matanya makin gelap sementara kita tidak punya 1.000 rupiah pun untuk membawanya ke dokter? Kamu sibuk dengan duniamu, dengan idealisme naskahmu yang tidak pernah membayar tagihan listrik kita. Gani tertawa getir. Sebuah tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada tangisan. Jadi itu alasannya? Karena aku miskin? Karena aku tidak bisa memberimu kemewahan seperti Pak Baskara? Laras, kita sedang berpuasa. Kita sedang diajarkan untuk menahan lapar, bukan menahan rasa malu karena istrinya tidur dengan lelaki lain demi uang. Ini bukan soal kemewahan, Mas. Ini soal bertahan hidup. Laras berteriak. Suaranya melengking memecah keheningan malam. Pak Baskara menawarkan tangan saat aku hampir tenggelam. Dia memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan. Apa menurutmu aku senang melakukannya? Apa menurutmu aku menikmati setiap detik disentuh oleh pria yang baunya membuatku ingin muntah? Aku melakukan ini supaya kamu bisa tidur tenang, supaya ibu bisa melihat lagi, supaya kita tidak jadi gelandangan di bulan Lebaran nanti. Tidur tenang. Gani berdiri, menyentak kaki Laras hingga pelukannya terlepas. Ia mondar-mandir di ruang tamu yang sempit itu seperti singa yang terluka. Bagaimana aku bisa tidur tenang kalau bantal yang kupakai dibeli dengan uang hasil perzinaan? Bagaimana ibu bisa melihat lagi kalau cahaya matanya dibayar dengan kegelapan jiwamu? Kamu menghina aku, Laras. Kamu menghina martabatku sebagai lelaki, sebagai suamimu. Gani mengambil tas mukena itu dan melemparkannya ke arah Laras. Kamu menggunakan agama sebagai tameng. Kamu pamit tadarus. Kamu pakai kain putih ini untuk menutupi busukmu. Itu yang paling menyakitkan. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, tapi kamu mempermainkan Tuhan di bulan yang Dia sucikan. Laras terdiam. Bahunya terguncang hebat. Ia bersujud. Dahinya menyentuh lantai yang dingin.
Maafkan aku. Mas, aku hanya ingin kita selamat. Aku bodoh. Aku tersesat. Tapi aku melakukan ini semua untukmu. Untuk ibu. Jangan bawa-bawa nama ibu untuk melegalkan dosamu, desis Gani. Ia berjongkok di depan Laras, mengangkat dagu istrinya agar mata mereka bertemu. Dengar, Laras. Aku lebih memilih kita tinggal di kolong jembatan dan makan sisa sampah. Tapi kita tetap punya harga diri. Aku lebih memilih ibu tetap buta tapi dia tahu anak menantunya jujur. Daripada dia bisa melihat tapi yang dilihatnya adalah seorang pelacur yang menyamar jadi menantunya. Kata pelacur itu keluar seperti belati yang langsung menghujam jantung Laras. Ia terkesiap. Napasnya tersengal. Keheningan panjang menyusul. Hanya diiringi suara detik jam dinding yang terasa seperti vonis mati. Apa yang akan Mas lakukan? Tanya Laras dengan suara yang hampir habis. Apa Mas akan menceraikan aku sekarang? Di malam ganjil ini? Gani memejamkan mata. Kepalanya berdenyut hebat. Sebagai editor, ia selalu tahu bagaimana sebuah konflik harus diselesaikan. Tapi dalam hidup nyata, tidak ada tombol delete untuk perasaan yang hancur. Uang itu semua uang dari Baskara, kata Gani dingin. Besok pagi, kamu kembalikan semuanya. Jual perhiasanmu, jual ponselmu, jual apa saja yang dia berikan padamu. Kita akan cari cara lain untuk membayar utang ibu, meskipun aku harus menjual ginjalku sendiri. Laras ternganga. Tapi Mas, kalau aku mengembalikannya, Baskara akan menghancurkan karirku. Dia akan mempermalukan kita. Dia sudah menghancurkan hidupmu saat dia menyentuhmu. Laras. Dan kamu membiarkannya. Gani berdiri kembali, menjauh menuju pintu kamar. Malam ini, tidurlah di sofa. Aku tidak bisa berbagi udara yang sama denganmu dalam satu ruangan. Besok, setelah kamu kembalikan uang itu, barulah kita bicara apakah naskah pernikahan ini masih layak dilanjutkan atau memang sudah tamat. Gani masuk ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Laras tertinggal di ruang tamu, meringkuk di lantai yang keras. Di luar, suara tadarus dari masjid terdengar merdu, melantunkan ayat-ayat tentang ampunan dan tobat. Namun bagi Laras, suara itu terasa seperti dakwaan yang menghakiminya tanpa henti. Ia menatap amplop coklat di atas meja. Uang itu kini tampak seperti potongan-potongan daging busuk. Ia sadar, martabat yang ia korbankan ternyata tidak bisa membeli kebahagiaan yang ia harapkan. Kebutuhan finansialnya terpenuhi, tapi kebutuhan jiwanya untuk dicintai dan dihormati oleh Gani kini hancur berkeping-keping. Di balik pintu kamar, Gani terduduk lemas di balik pintu. Ia memegang dadanya yang sesak. Di malam yang penuh rahmat ini, ia justru merasa berada di titik terendah kemanusiaannya. Ia ingin memaafkan, tapi bayangan Laras di dalam mobil mewah itu terus menghantui. Gema takbir mulai bersahut-sahutan dari menara masjid, memecah kesunyian malam yang seharusnya menjadi puncak kegembiraan bagi seluruh umat muslim. Namun, di dalam rumah kontrakan Gani, suara Allahu Akbar itu terdengar seperti lonceng kematian bagi harapan yang tersisa. Tidak ada aroma ketupat yang dimasak di dapur, tidak ada kue-kue kering yang tertata di meja tamu, dan tidak ada gelak tawa yang mempersiapkan baju baru untuk esok pagi. Gani duduk di meja kerjanya, menatap sebuah amplop coklat besar yang kini sudah tersegel rapat. Di dalamnya bukan lagi naskah novel, melainkan seluruh perhiasan, ponsel mahal, dan sisa uang tunai yang dikumpulkan Laras selama 2 minggu terakhir. Gani memaksa Laras menjual semua pemberian Baskara, termasuk sebuah jam tangan yang Laras beli dengan alasan bonus proyek. Sudah semuanya, Mas. Suara Laras terdengar parau dari ambang pintu kamar. Ia mengenakan daster lama yang warnanya sudah pudar, tanpa riasan, tanpa binar di mata. Wajahnya pucat pasi, seperti seseorang yang baru saja kehilangan separuh nyawanya. Laras meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja. Itu kalung terakhir. Aku sudah menjualnya ke toko emas di pasar tadi sore. Ini uangnya. Gani mengambil kotak itu tanpa menatap istrinya. Besok pagi, setelah salat ID, aku akan mengantarkan amplop ini ke lobi kantor Pak Baskara. Aku akan menitipkannya pada security agar disampaikan padanya.
Aku tidak ingin ada satu sen pun keringat pria itu yang tertinggal di rumah ini, atau di tubuhmu. Lalu bagaimana dengan kita, Mas? Laras mendekat, mencoba meraih tangan Gani. Namun Gani menarik tangannya dengan cepat seolah terkena percikan api. Kita. Gani tertawa kecil. Sebuah tawa yang lebih menyayat hati daripada tangisan. Laras, besok adalah hari kemenangan. Tapi apa yang kita menangkan? Kamu kalah oleh nafsu duniamu. Dan aku kalah menjaga martabat rumah tanggaku. Kita berdua adalah pecundang yang merayakan lebaran di atas puing-puing pengkhianatan. Aku sudah bertaubat, Mas. Aku sudah bersujud setiap malam sampai keningku sakit. Laras terisak. Jatuh berlutut di samping kursi Gani. Apakah tidak ada sedikit pun ruang untuk maaf di hari raya ini? Bukankah Idul Fitri adalah tentang kembali suci? Gani berdiri, berjalan menuju jendela yang menampilkan kembang api yang mulai meletus di langit malam. Warna-warninya yang indah tampak mengejek kegelapan di dalam hatinya. Suci itu bukan sekadar kata-kata. Laras, suci itu adalah sebuah kondisi yang sudah kamu hancurkan dengan sadar. Aku bisa memaafkanmu sebagai sesama manusia, tapi sebagai suamimu, aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihatmu tanpa membayangkan tangan pria itu menyentuhmu. Setiap kali aku melihat wajahmu, aku teringat betapa murahnya harga kesetiaan kita di matamu. Hening yang menyesakkan menyelimuti mereka. Suara takbir di luar sana semakin kencang. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibu sudah tahu? Tanya Laras dengan suara yang hampir habis. Belum. Dan aku tidak akan memberitahunya. Biarlah dia menikmati penglihatannya yang baru tanpa harus melihat borok di jiwa anaknya. Jawab Gani dingin. Tapi besok, setelah sungkeman, aku ingin kamu pulang ke rumah ibumu untuk sementara waktu. Aku butuh ruang. Aku butuh waktu untuk mengedit kembali hidupku yang berantakan ini. Laras terpaku. Pengusiran halus itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Mas mengusirku di hari lebaran. Aku tidak mengusirmu. Aku menyelamatkan kita dari kebencian yang mungkin akan meledak kalau kita terus bersama dalam satu atap sekarang. Gani berbalik, menatap Laras dengan mata yang berkaca-kaca namun teguh. Pergilah, Laras. Cari kembali dirimu yang dulu. Dirimu yang puas dengan sayur lodeh dan teh hangat tanpa harus menjual harga diri. Pagi harinya, suasana Idul Fitri terasa hambar. Gani dan Laras berangkat ke lapangan untuk salat Id secara terpisah. Mereka berdiri di saf yang berbeda, bersujud kepada Tuhan yang sama, namun dengan beban dosa dan luka yang berbeda. Selesai salat, tidak ada pelukan hangat, hanya sebuah jabatan tangan formal di depan pintu rumah mereka. Laras mencium tangan Gani dengan air mata yang membasahi punggung tangan suaminya. Gani hanya mematung, dadanya sesak. Namun tangannya tidak bergerak untuk mengelus kepala istrinya seperti tahun-tahun sebelumnya. Monef, mohon maaf lahir dan batin. Mas, bisik Laras. Ya, aku maafkan. Tapi ingat, memaafkan bukan berarti melupakan. Jawab Gani datar. Laras mengemasi pakaiannya ke dalam tas kain sederhana bukan koper mewah pemberian Baskara yang sudah ia bakar semalam. Ia berjalan keluar rumah dengan langkah gontai, menuju stasiun untuk pulang ke rumah ibunya. Gani memperhatikan punggung istrinya yang menjauh dari balik tirai jendela. Ada keinginan kuat untuk mengejar, untuk memeluk, dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, logika editornya berteriak bahwa alur ini belum selesai. Ada konsekuensi yang harus dijalani. Gani kembali ke meja kerjanya. Di sana, ia melihat naskah novel yang selama ini ia tunda pengerjaannya. Ia mengambil pena, mencoret judul lamanya, dan menuliskan judul baru di halaman depan. Gema di balik takbir, sebuah naskah yang rusak. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing Baskara. Jangan merasa menang, Gani. Uang bisa dikembalikan. Tapi ingatan istrimu tentang kemewahan yang kuberikan tidak akan pernah hilang. Dia akan selalu membandingkan hidupnya yang melarat bersamamu dengan apa yang bisa kuberikan padanya. Kita lihat saja, berapa lama dia bisa bertahan menjadi suci di sampingmu. Gani meremas ponselnya hingga buku-buku jarinya memutih.
Amarahnya kembali menyulut. Namun ia tidak membalas. Ia menyadari bahwa ujian yang sesungguhnya bukan terjadi di bulan Ramadan, melainkan setelah bulan itu berlalu. Bagaimana ia menjaga hatinya agar tidak berubah menjadi monster penuh dendam, dan bagaimana Laras membuktikan bahwa taubatnya bukan sekadar sandiwara musim lebaran. Idul Fitri tahun ini adalah yang paling sunyi, namun bagi Gani, ini adalah kejujuran yang paling murni yang pernah ia miliki. Di atas meja, amplop coklat untuk Baskara masih menunggu untuk diantarkan sebuah tanda bahwa martabat memang tidak bisa dimakan. Tapi tanpa itu, manusia hanyalah bangkai yang berjalan. 6 bulan telah berlalu sejak gema takbir yang paling sunyi itu membelah hati Gani dan Laras. Jakarta kembali ke rutinitasnya yang bising. Debu jalanan menutupi jejak-jejak air mata yang tumpah di bulan suci lalu. Namun, di sebuah rumah kecil di sudut desa yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, waktu seolah berjalan lebih lambat. Laras duduk di teras rumah ibunya. Tangannya terampil mengupas kulit kacang untuk dijual ke pasar besok pagi. Tidak ada lagi kuku yang dipoles cat mahal. Tidak ada lagi aroma parfum mewah yang dulu menyengat indera penciumannya. Hanya aroma tanah basah dan sabun cuci batangan. Di dalam rumah, ibunya sedang duduk di kursi goyang, mengenakan kacamata tebal pasca operasi. Matanya kini bisa melihat kembali, meski tidak sempurna. Laras, panggil ibunya lembut. Gani belum berkabar lagi. Laras menghentikan gerakannya. Dadanya terasa sesak setiap kali nama itu disebut. Belum, Bu. Mungkin Mas Gani masih sibuk dengan naskah-naskah barunya. Ibunya menghela napas, mendekati Laras dan mengusap bahu anaknya yang kini terasa lebih ringkih. Ibu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian malam itu. Tapi ibu tahu satu hal. Mata ibu bisa melihat lagi karena pengorbanan yang berat. Ibu hanya tidak tahu siapa yang paling banyak berdarah untuk biaya ini. Laras menunduk. Air matanya jatuh tepat di atas kacang yang ia kupas. Ia tidak pernah bercerita pada ibunya bahwa cahaya di mata sang ibu dibayar dengan kegelapan di dalam pernikahannya. Ia membiarkan ibunya percaya bahwa itu adalah hasil kerja keras, bonus kantor, yang jujur. Itu adalah beban rahasia yang akan ia bawa sampai mati. Sementara itu, di Jakarta, Gani baru saja menyelesaikan bab terakhir dari novelnya. Ruangan kerjanya kini terasa lebih luas. Mungkin karena tidak ada lagi aroma parfum Laras yang tertinggal. Di atas mejanya, ada sebuah surat yang sudah ia tulis berkali-kali namun belum pernah ia kirimkan. Gani mengambil ponselnya, melihat sebuah foto yang dikirimkan oleh tetangga di desa Laras secara diam-diam. Foto itu menunjukkan Laras sedang berjalan menuju masjid desa saat azan maghrib, mengenakan mukena bordir putih yang dulu pernah Gani lempar ke lantai basemen. Mukena itu kini tampak bersih, seputih niat yang sedang berusaha dibangun kembali. Gani mengusap layar ponselnya. Amarahnya sudah lama menguap, digantikan oleh kekosongan yang melubangi hatinya. Ia menyadari bahwa menghapus seseorang dari hidupnya jauh lebih sulit daripada menghapus satu paragraf salah dalam naskah. Ia mengambil pena, lalu menambahkan satu kalimat terakhir di surat yang akan ia kirim besok pagi bersama sebuah paket kecil. Laras, aku sudah mengirimkan sisa royalti buku baruku untuk biaya kontrol mata ibu bulan depan. Dan soal kita, aku tidak menjanjikan apapun. Tapi bulan Ramadan akan datang lagi tahun depan. Mungkin saat itu, aku bisa melihat mukena putihmu tanpa teringat lagi pada gelapnya basemen itu. Belajarlah untuk memaafkan dirimu sendiri, karena aku sedang belajar untuk tidak lagi membencimu. Gani menutup naskahnya. Ia bangkit, menuju sajadah yang terbentang di sudut kamar. Ia bersujud sangat lama. Di keheningan malam itu, ia menyadari bahwa cinta yang sejati bukan hanya tentang menjaga kesetiaan saat berkecukupan, tapi tentang bagaimana tetap menjadi manusia saat segalanya runtuh. Di desa, Laras tiba-tiba merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Ia menatap bulan sabit yang mulai muncul di langit. Ia tahu jalan pulang menuju hati Gani masih sangat jauh dan mungkin tak akan pernah sampai. Namun, ia juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang mengetuknya dengan tangan yang gemetar karena penyesalan. Sajadahnya malam itu kembali basah. Bukan karena meminta uang atau kemewahan, tapi karena sebuah doa sederhana yang ia panjatkan di setiap akhir rakaatnya. Tuhan,
Jaga dia, meski bukan lagi bersamaku. Berakhir dengan harapan yang realistis. Tidak ada reuni instan yang manis. Karena luka pengkhianatan butuh waktu untuk sembuh. Namun, ada pertumbuhan karakter di mana Laras menemukan kembali harga dirinya lewat kesederhanaan. Dan Gani mulai belajar melepaskan dendamnya.